Beberapa tahun lalu ya, gue selalu bingung. Gue selalu nanya ke diri sendiri, kenapa ya orang-orang ini bisa menemukan atau mendapatkan koin yang naiknya gila-gilaan gitu dalam waktu sehari untuk mereka trading harian gitu. Dan gue bingung ya, mereka nemunya di mana sih? Atau mungkin ya, apa yang mereka lihat ya, sampai mereka bisa tahu koin itu kemungkinan besar bakal naik gitu. Dan dari dulu ya, gue udah coba berbagai cara semua, gue coba di coin market cap, gue cobain list kripto satu-satu, gue tulisin satu-satu, gue cekin satu-satu, hampir semua koin ya, mungkin berapa ratusan itu sehari ya, itu gue cekin satu-satu, dan hasilnya ya kayak nothing happens, gue nggak bisa nemuin koin yang berpotensi naik tuh nggak ada gitu. Sampai akhirnya gue belajar ya, dan gue juga sadar ya, orang-orang ini bisa menemukan ya, atau mendapatkan koin-koin yang ngepam itu bukan karena mereka terlalu banyak nyari, tapi karena mereka punya screening platformnya. Dan di video ini gue bakal sharing ke kalian ya, gimana caranya gue screening koin ya dengan win rate yang cukup tinggi dan juga cara yang simple ya untuk gue trading harian. Jadi hal pertama yang bakal gue lakuin sebelum screening itu ya otomatis harus cari platform screeningnya ya, dibanding gue cari satu-satu ya di coin market cap itu. Gue cari Bitcoin, Ethereum dan lain-lain semua. Gue tes satu-satu chartnya ada yang bagus atau enggak. Mending gue ada platform screeningnya gitu. Karena gue lihat juga ya, orang tuh banyak yang pengen dapat koin bagus, tapi dia nggak tahu platformnya atau caranya gimana gitu. That's why gue bakal sharing juga ke kalian di video ini ya. Jadi make sure nonton sampai habis. Jadi ya pertanyaannya ya, kenapa kalian harus screening ya koin dengan ada platformnya tersendiri? Karena kalau misalnya kalian nggak pakai platform screening itu kalian kayak cari jarum di tumpukan jerami gitu. Atau misalnya kalian pengen nangkep ikan gitu, kalian nelayan gitu. Kalian bukan pakai pancingan ya atau bukan pakai jaring, tapi kalian pakai sendok atau stick es krim gitu. Kan caranya salah gitu. Walaupun udah banyak nih ikannya di bawah, tapi kalian salah caranya. Itu sama aja, itu hasilnya zong aja, akhirnya nol. Oke, kalau gitu langsung aja ya, kita ke laptop ya. Kita praktek ya, screening altcoin. Gue pertama itu pakai yang namanya Orion Terminal. Ini adalah website juga gratis ya. Ini memang websitenya khusus untuk kalian screening gitu. Kalau kalian lihat kayak gini, mungkin kalian pasti bingung kan di awal-awal kayak, ini apa sih? Ini semua ada price, ada ticks, change, volume dan lain-lain, volatility dan lain-lain ya. Tapi kalau gua pribadi, untuk gua pribadi kalau untuk gua day trading atau scalping, gue itu selalu milih yang ticks 5 menit sebelah sini. Kalian tinggal klik ya 2 kali. Jadi ini difilter dari yang paling atas ya, yang paling rame ticksnya. Ticks itu apa? Ticks itu adalah ketika harga bergerak nih, misal dari harga 1 ke harga 1,01 itu disebut dengan ticks. Sesimpel itu. Jadi pergerakan harga ya. Itu disebut dengan ticks dan kalau ticksnya banyak, otomatis ya itu lagi rame koinnya, lagi banyak diperdagangkan. Ini kalau kita bisa lihat ya, ini Pipin ya, sama Piverse, UAI, Zcash, dan lain-lain ya, itu yang lagi rame ya diperdagangkan. Jadi kita bisa cek ya di TradingView langsung. Misal, kita langsung klik aja tadi apa? Pipin. Pipin, kita cek. Pipin kayak gini ya. Tapi ini chartnya udah terlalu tinggi misal ya. Kita bisa nunggu sampai dia ada retest dulu, mungkin ke area sebelah sini ya. Baru kita memutuskan untuk lakukan long. Simple itu misalnya. SL-nya di low dan ini kita bisa take profit misal di high sebelah sini. Jadi kita expect ya dia turun dulu ya untuk retest ke bawah sini, baru dia naik ya. Karena apa? Karena ini ada kemungkinan besar lagi di fase sideways-nya. Seperti itu ya. Kayak gitu. Misal ya selanjutnya ini ada Pi First ya. Kita coba cek Pi First. Kita ketik Pi First. Nah ini kita cek ya koinnya. Nah kayak gini nih sekarang dia ya chartnya. Kita bisa nunggu juga ya harga ketika dia retest ke area supportnya gitu ya. Misal di area sebelah sini ya. Kita bisa melakukan yang namanya long ya dengan SL di bawah low-nya. Dengan take profit misal kita pakai Fibonacci ya. Misal kita emang prediksi di sini kan harganya. Jadi kita taruh take profit target di atas sebelah sini ya. Atau mungkin 2618 ya, lebih tinggi lagi nih target Fibonacci-nya, ya. Jadi seperti ini trading plan-nya, gitu. Jadi sesimpel itu cara kalian buat screening ya, dan juga untuk kalian analisanya gitu. Gue nggak pakai metode yang ribet-ribet ya, kayak harus pakai order flow dan lain-lain ya. Mungkin oke untuk beberapa orang, tapi kalau untuk gue ya gue nggak cocok. Gue pakai supply demand aja, Fibonacci, that's it, done. Nah kita lanjut ya ke cara yang kedua ya, itu kita bisa dari coin market cap ya. Tetap ya, gue pakai coin market cap ya, bukan artian coin market cap jelek ya tadi gue bilang di awal-awal, gue search satu-satu, nah yang salah tuh gue search satu-satunya. Padahal ada metodenya gimana. Kita bisa cek yang volume paling tinggi aja. Di sini kan ada volume 24 jam nih ya. Kan tinggal klik nih ya, sekali. Ini kalian bisa lihat, ini tuh volume yang paling tinggi. Gitu, yang pertama USDT, Bitcoin dan lain-lain ya, itu udah pasti lah ya, itu paling tinggi. Kita bisa cari koin-koin lain ya, yang volumenya itu tinggi juga, tapi bisa dibilang ya mungkin 20 sampai 30% dari market cap. Contohnya apa? Zcash kita lihat di sebelah sini ya. Market cap berapa? 5 billion ya. Tapi volumenya ini berapa? 1,3 billion. Berarti itu sudah lebih dari 20% ya. Gitu. Jadi kita mungkin bisa lihat Zcash gitu. Zcash, ZEC. Nah, kita lihat sebelah sini ya.
Oke, ini gue udah ada analisa sebelumnya, turun beneran dia. Oke, mungkin ya udahlah, gua pakai chart yang lain ya. Misal kalau kayak gini, kita bisa nentuin bounce area di mana, kita bisa tentuin dari misal dari sebelah sini, gitu. Karena ini sebelumnya adalah resisten yang udah ditembus jadi support, kita bisa limit order buy di area retestnya dengan stop loss di bawah sini ya. Take profit misal ya sampai sini ya. Kenapa? Karena di sini pernah ada area sempat retest ya kalau kalian lihat nih. Sebelah sini kan ada retest nih, ada wick-nya nih ya. Ini artinya ya ada demand yang kuat, which is jadi supply juga yang kuat sekarang karena udah ditembus gitu. Ya kalian bisa bikin trading plan kayak gini gitu, simple banget sebenarnya. Coba kita lihat lagi ya ke coin market cap ya. Kita cari lagi yang volumenya cukup gede gitu. Oke, gue di sini udah nemu ya. Ini ada virtual ya. Ini 543 juta market cap ya dan volumenya juga 141 juta gitu. Jadi ini 20% lebih ya dari market capnya. Kita bisa langsung ke virtual. Di sini kita mungkin bisa langsung charting aja ya. Mungkin mau di lower time frame. Tergantung kalian misal mau apa. Kalian mau day trading gitu. Kalian lihat lower time frame ya. Mungkin time frame 1 jam gitu atau 15 menit dan lain-lain ya. Kalau gue pribadi, gue bakal nunggu ini sampai di bawah. Sampai bawah sini ya. Baru gue memutuskan untuk melakukan yang namanya long gitu. Karena gue pribadi gue nggak terlalu suka ya entry tengah-tengah ya. Kecuali emang lagi uptrend ya. Gue bakal entry di saat pre-breakoutnya. Atau mungkin lagi tengah-tengah. Tapi kalau misalnya lagi sideways ya gue selalu antara entry di bawah untuk long. Atau di atas untuk short. Simpel itu ya. Ya kita berharap ya harga bakal turun ke bawah sini dulu. Baru dia naik ke atas gitu ya. Dengan target di mana ya sebelah sini. Karena apa? Ini adalah supportnya ya. Kalau kalian lihat. Ini supportnya yang udah jadi resisten. Karena apa? Karena udah ditembus gitu. Ya kalau kalian kayak gini ya, udah dapat langsung 1/3 ya risk to rewardnya. Jadi simple banget ya cara kita screening dan juga cara analisanya gua. Bisa kalian contek aja ya, gak masalah ya. Karena dunia ini ya, gak ada suatu hal pun yang baru. Jadi contek aja cara gua. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga ya. Untuk platformnya yaitu ada CoinGlass ya. Gue pribadi di sini screeningnya itu gue selalu pakai yang namanya open interest ya atau OI. Kalian bisa lihat sebelah sini OI 24 jam. Kalau tadi volume, kalau ini OI artinya apa? Open interest tuh bisa dibilang posisi yang terbuka di future. Semakin tinggi OI-nya berarti orang yang buka position di future maupun itu long atau short itu tambah besar gitu. Jadi peminatnya lagi banyak ya. Misal kita di sini lihat ada Ray ya, Anim, Ben, Volks ya. Kita lihat dulu Ray. Karena apa? OI-nya paling tinggi 180% ya dalam 24 jam. Kita tinggal lihat Ray USDT ya. Tapi biasanya koin-koin yang OI-nya tinggi udah naik. Nah, seperti ini contohnya, beneran udah naik dia. Tapi nggak apa-apa ya. Kita bisa nunggu ini retest ya, bisa dibilang. Tunggu di mana? Sebenarnya ini oke sih untuk di long. Kenapa? Karena dia udah berhasil retest ya. Di sini kan ada resisten ya. Dia break, dia retest, sempat nge-wick ke bawah, dia balik lagi ke atas gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue bakal beli di mana? Gue bakal beli di bagian bawah sini ya. Udah gue bilang ya, gue nggak terlalu suka ya beli di tengah-tengah ya. Gue selalu belinya antara di atas pas mau breakout atau pas lagi di bawah pas lagi di support gitu ya. Ini kita bisa entry ya di area sebelah sini. Ini juga ada wick ya, ada yang namanya liquidity ya. Jadi kita expect ini ada potensi di sweep dulu ke bawah ya. Sebelum dia akhirnya mengalami kenaikan lagi. Misal sampai segini lah ya, sampai ke wick yang bagian atas sebelah sini. Ini di sweep lagi liquidity atas. Gitu. Jadi sesimpel itu ya untuk analisanya. Base by OI doang, terus kalian tinggal analisa pakai support resistance gitu. Ya, kalau kalian nemu liquidity ya silahkan itu, karena liquidity memang lumayan efektif juga menurut gua di market sideways ya. Oke, next ya, misal kita lihat nih ada koin namanya ANIM ya, kita lihat nih, ANIM USDT. Ya, kita lihat sebelah sini, wah kalau udah naik gini sih bahaya ya. Oke, kalau kayak gini ya, gua bakal pakai untuk swing trading ya, atau mungkin lebih lama ya tradingnya ya. Karena apa? Karena di sini gue lihat ada apa? Ada wick yang cukup tinggi di atas. Ini menandakan ada yang namanya liquidity. Biasanya harga itu selalu bergerak ke liquidity sebelumnya gitu. Jadi ada potensi ya si Anim ini ya dia mengalami kenaikan sampai ke wick yang bagian atas gitu ya. Tapi ini bukan financial advice ya. Karena mungkin ini bisa berbeda ya dari tanggal yang gue shooting sama yang gue uploadnya. Mungkin gue upload minggu depan gitu ya. Jadi ini udah nggak relevan lagi gitu ya. Jadi jangan kalian malah ikutan long sekarang gitu ya. Kalau gue pribadi, gue bakal longnya di mana? Gue bakal turun time frame, ya 15 menit nih misal, ya 15 menit. Gue tunggu ya ke ini belum kelihatan sih sebenarnya 5 menit lebih rendah lagi. Nah sini kan kelihatan ya. Sebelah sini ada supportnya. Gue bakal tunggu sampai harga nyentuh ke sini. Harga nyentuh area ini ya itu sebagai area entry gue. Untuk targetnya mungkin kayak panjang banget. Iya yes, bener.
Mungkin panjang banget ya target take profitnya ya, sampai ke atas ini. Ini untuk swing ya, kayak gini. Jadi kita limit order ya, berharap ini bakal turun dulu ke sini, baru dia naik lagi. Kayak gitu analisanya ya. Jadi gampang banget sebenarnya. Mau kalian pakai Orion Terminal, Coin Market Cap, atau Coin Glass gitu. Ini sebenarnya masih ada satu lagi ya, cara yang paling efektif ya untuk screening dengan volume ya. Cuman gua nggak bakal share di sini, gua bakal share-nya di private community gua, di modulnya ya. Jadi gua harap ya setelah kalian nonton video ini, kalian nggak usah lagi cari satu-satu koinnya secara manual ya. Karena ini udah gua kasih tahu juga platform-platformnya dan ini semuanya gratis loh yang gua share ya. Ada nggak yang berbayar? Ada ya. Cuman yang gue sharing ke kalian yang gratis aja gitu, biar kalian nggak usah ada biaya tambahan lagi kan, karena kalian mau belajar juga. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini ya.